Inggris adalah salah satu timnas paling dijagokan untuk menjuarai Euro 2024. Bahkan mungkin lebih dijagokan ketimbang Perancis, sang runner-up Piala Dunia, Jerman sang tuan rumah, hingga Portugal sang kampion edisi 2016 dianggap tidak terlalu mengejutkan, mengingat The Three Lions diberkati dengan talenta-talenta kreatif di segala lini, ditambah sang kapten Harry Kane sedang subur-suburnya. Tetapi armada Gareth Southgate tidak bisa disebut sempurna. Ya, terlepas dari segala yang mengiringi langkah Inggris, berbagai kekurangan serta celah yang membuat mereka gagal di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022 belum selesai. Berikut mengapa Inggris tak akan juara Euro Jerman 2024. Krisis bek kiri. Luke Shaw hanya tampil 15 kali lintas kompetisi untuk Manchester United. Parahnya lagi, dia belum semenit pun tampil di laga kompetitif semenjak 18 Februari kemarin. Tetapi dialah satu-satunya bek kiri natural di skuad Inggris. Bukti minimnya opsi yang dimiliki Gareth Southgate, grup C relatif enteng, sehingga Inggris harusnya tetap bisa melenggang bahkan dengan menempatkan seorang bek kanan di sisi kiri di fase grup. Sementara Shaw meningkatkan kebugarannya. Tapi lantas bagaimana jika dia belum siap saat Inggris harus menghadapi tim berkualitas seperti Prancis? Siyakin apa Southgate dengan kapasitas Kieran Trippier si tukang blunder, atau back sentral seperti Joe Gomez atau Ezri Konsa mengawal daya cipta Ousmane Dembele? Shaw disebut berprogres dengan baik dalam periode penyembuhannya dari cedera hamstring. Tetapi jika dia belum 100% fit ketika fase grup dimulai, The Three Lions bakal sangat pincang di sisi kiri, baik dari segi defensif maupun ofensif. Tubuh Shaw yang rapuh berpotensi menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan Inggris di turnamen sekelas Euro. Lembek di tengah. Absennya Harry Maguire merupakan pukulan yang telak bagi Inggris. Ya, selembek itulah pertahanan skuad Southgate. Southgate sudah tunggang-tunggang langgang mencari alternatif semenjak partisipasi Maguire diragukan lantaran cedera betis di Man United. Ia sampai memanggil berbagai bek sentral ke skuad sementara Inggris sebelum Euro. Sang pelatih berharap Maguire bisa sembuh tepat waktu untuk ikut ke Jerman. Namun, ketika diagnosis menyatakan bek termahal dunia itu hampir tidak mungkin ikut serta di fase grup, Southgate akhirnya terpaksa meninggalkan salah satu anak buah yang paling ia andalkan itu. Benar, atas segala kekurangan Maguire tak bisa dipungkiri bahwa ia adalah salah satu pemain terbaik Inggris di Piala Dunia 2022. Tak bisa memboyongnya praktis membuat kepala Southgate pening. March Guehi yang sepertinya akan menemani Johnston di jantung pertahanan mengisi lubang yang ditinggalkan Maguire, tapi rasanya kok tidak yakin. Back sentral Crystal Palace itu masih belum teruji di level ini. Sementara Stones hanya tampil 21 menit pada 7 laga Premier Inggris terakhir Manchester City. Jika Stones tak cukup prima, maka Lewis Dunk, Konsa atau Gomez yang harus menggantikannya. Orang bilang pertahanan akan memberimu gelar juara, defense you at title, tapi demi keselamatan Inggris semoga Agadium itu tidak terbukti. Tidak ada pelapis Ken. Sebelum laga uji coba kontra Islandia, Southgate mengaku kecil kemungkinan dia akan membawa Ivan Toney sebagai starter karena prioritasnya adalah mempersiapkan Harry Kane sebaik mungkin untuk Euro 2024. Setelah bintang Bayern Munchen itu absen di akhir musim gara-gara cedera punggung, Kane memang masuk sebagai pengganti melawan Bosnia pada laga sebelumnya. Tetapi harus dikatakan bahwa mantan bomber Tottenham itu belum 100% bugar. Oleh karenanya, Southgate bakal berdoa Kane tidak mengalami cedera susulan atau tambahan di Euro, karena striker 30 tahun itu benar-benar tak tergantikan. Oleh Watkins adalah penyerang all-rounder hebat yang baru saja menutup musim impresif bersama Aston Villa. Tetapi ia gagal bersinar di laga Bosnia dan tak bisa menunjukkan kualitas serta kematangan yang selevel dengan kaptennya. Sementara Toney adalah salah satu pemain yang paling overrated di Liga Premier Inggris dan sangat hoki bisa masuk skuad Inggris. Setelah absen sepanjang paruh pertama musim karena larangan bertanding dan hanya mencetak 4 gol sepanjang paruh kedua, opsi penyerang Inggris memang sangar-sangar dan garang-garang. Tetapi jika Kane cedera, maka posisi striker akan menjadi masalah besar untuk mereka. Dilema double pivot. Bulan lalu, Southgate mengaku bahwa dia belum yakin dengan double pivot Inggris. Selama beberapa bulan terakhir saya terus menerung,
Declan sama siapa ya, ucapnya. Dan kalau tak ada Declan, lantas siapa? Pernyataan kedua tak perlu dipikirkan sebegitunya. Declan Rice konsisten mengisi starting 11 Inggris selama 4 tahun terakhir. The Three Lions bakal hilang arah tanpa sosok yang kemarin matang itu semenjak bergabung dengan Arsenal awal musim lalu. Bahkan mungkin akan lebih baik jika Rice dioperasikan sebagai seorang nomor 8. Namun itu sulit dilakukan karena Inggris sangat minim alternatif di posisi perisai lini belakang. Performa Calvin Phillips menukik tajam semenjak hijrah ke City, sementara Jordan Henderson merusak karir dan reputasinya dengan ke Arab Saudi. Alhasil, mereka sama-sama dicoret. Dengan demikian, Southgate akan menaruh kepercayaan pada Trent Alexander-Arnold, pemain yang posisi aslinya ada di bek kanan, atau memilih salah satu dari Kobbie Mainoo, Conor Gallagher, atau Adam Wharton untuk menemani Rice. Mainoo dan Wharton adalah pemain dengan potensi menjanjikan, sementara Gallagher mampu bersinar di antara pemain Chelsea yang mediocre. Tapi Mainoo dan Wharton cuma punya 4 caps jika dikombinasikan, sementara Gallagher sama sekali tak dipakai di Piala Dunia 2022, yang artinya dia juga minim pengalaman di turnamen besar. Apapun pilihannya, ini bukan situasi ideal bagi Inggris, mengingat pentingnya posisi pivot untuk melindungi lini belakang yang keropos dan membebaskan para penyerang untuk fokus melakukan tugas terbaik mereka. Bellingham versus Foden. Mungkin terakhir kali Inggris berdebat soal pemain sepanas ini adalah saat era Frank Lampard versus Steven Gerrard. Sekarang sejarah tersebut semacam terulang lagi dengan semua penggemar bertanya-tanya bagaimana caranya memasang Phil Foden dan Jude Bellingham di line up yang sama. Masalahnya adalah keduanya sama-sama bersinar di posisi sentral. Berbagai supporter dan pandit ingin melihat keduanya sebagai nomor 10 kembali formasi 4-3-3. Tetapi mengacu pada komentar Southgate di atas, kecil kemungkinan formasi itu terwujud. Bos Inggris itu nampaknya bersikeras memakai sistem double pivot, yang artinya hanya satu di antara Foden dan Bellingham yang bisa mengisi posisi di belakang Kane. Pilihan yang cerdas tentu Bellingham, mengingat bagaimana ia meledak di Real Madrid setelah diberi kebebasan untuk bermain di depan oleh Carlo Ancelotti. Sementara Foden sedikit lebih fleksibel jika dibandingkan dengan kompatriotnya. Dia cukup terbiasa bermain melebar untuk City, tetapi Foden menjadi pemain terbaik Liga Premier Inggris karena dia dimainkan di sentral dan daya ledaknya terancam menjan jika dipaksakan bermain ke samping. Tentu, Anda bisa bilang bahwa ini adalah masalah yang menyenangkan untuk dimiliki, memilih salah satu dari 2 bintang kelas dunia, tetapi Southgate harus segera mengakhiri perdebatan yang berpotensi menimbulkan distraksi ini dengan mencari cara memaksimalkan Bellingham dan Foden bersama-sama. Apalagi mengingat dia kerap dikritik gagal memanfaatkan penyerang-penyerang berbakat Inggris. Taktik konservatif Southgate. Sosok Southgate masih sangat populer di kancah sepak bola Inggris. Dialah seorang baik pemersatu bangsa, mengembalikan kebangsaan supporter pada The Three Lions dengan memupuk gotong royong tim yang hangat serta memulis kelompok pemain muda berbakat. Hasilnya pun cukup apik. Dia memiliki rekor terbaik kedua dibandingkan manajer Inggris lainnya dan memimpin mereka ke 4 besar Piala Dunia 2018 dan final Piala Eropa 2020. Tetapi keraguan mulai menyeruak gara-gara konservatisme Southgate. Bahkan sebelum Inggris ditaklukkan skuad Perancis yang sejujurnya amat sangat bisa dikalahkan di perempat final Piala Dunia 2022, keluhan dan kritik sudah menghujaninya silih berganti bahwa The Three Lions asuhannya seolah bermain dengan rem tangan berpasang. Alhasil, setelah Qatar, ia dituntut untuk tak mengerengankan pemainnya. Untuk formasi atau pergantian pemain, ingat, Inggris memilih mengangkat kaki dari pedal gas setelah unggul cepat di final Euro 2020 versus Italia. Dan kepenguncutan itu yang membuat mereka harus berbayar mahal. Para supporter Inggris cemas tim kesayangan mereka akan dihukum karena bermain pragmatis di Jerman. Inggris akan menjadi favorit juara bagi banyak pihak, salah satunya karena mereka baru akan berhadapan dengan juara grup lain di semifinal, tentu jika lolos. Tetapi yang jelas, Inggris akan menghadapi tim tangguh dan sejarah mengatakan Southgate kesulitan ketika harus melawan tim tangguh. Dalam 25 perjumpaan melawan tim-tim elit Eropa seperti Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Italia,
Spanyol, hingga Kroasia, ia hanya menang 6 kali. Tak bisa dipungkiri bahwa tim pria Inggris berpeluang besar menjuarai trofi besar pertama mereka sejak Piala Dunia 1966. Tetapi, apakah Southgate cukup berani untuk mewujudkannya? Karena sekarang sudah tidak ada alasan lagi hanya kemenangan di partai puncak yang bisa disebut sebagai kesuksesan untuk Southgate. Cedera dan kemalangan lain tentu akan menjadi faktor. Tetapi, Inggris gagal juara Euro, sang manajerlah yang paling harus disalahkan.